Penampakan hantu di tempat bersejarah terkenal? Apakah itu nyata? Dalam keheningan malam di mana hanya suara langkah kaki kita yang menggema, kita menemukan diri kita di persimpangan antara dua dunia. Satu yang kita kenal dan satunya lagi selalu berada di tepi pandangan kita, hanya terlihat dari sudut mata. Dunia di mana kisah-kisah lama, mitos dan legenda menjadi hidup, membisikkan rahasia masa lalu yang lama terpendam. Bersiaplah untuk sebuah petualangan yang akan membawa Anda ke tempat-tempat paling bersejarah di Indonesia, di mana penampakan hantu bukan hanya cerita, tapi bagian dari narasi yang lebih besar. Apakah Anda siap mengungkap apa yang tersembunyi dalam bayang-bayang? Ikuti kami saat kita menyelami misteri yang belum terpecahkan dan cerita-cerita yang selama ini hanya bisikan di antara angin. Indonesia dengan kekayaan budayanya yang luas dan sejarah yang panjang merupakan tanah yang subur bagi cerita-cerita tentang yang gaib. Dari ujung Sumatera hingga pucuk Papua, setiap pulau menyimpan kisahnya sendiri, cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui episode ini, kita akan menjelajahi beberapa tempat bersejarah di Indonesia yang terkenal tidak hanya karena keindahan atau pentingnya dalam sejarah, tapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Mengenal tempat bersejarah di Indonesia dan cerita gaibnya. Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Dibangun oleh Belanda pada abad ke-18, benteng ini kini menjadi museum. Namun ketika malam tiba, suasana berubah. Pengunjung dan penjaga sering mengklaim mendengar suara langkah kaki dan jeritan yang mereka percaya sebagai peninggalan dari masa kolonialisme ketika benteng ini menjadi saksi bisu penderitaan banyak orang. Lawang Sewu, Semarang. Nama Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu merujuk pada banyaknya pintu dan jendela di bangunan ini. Terkenal dengan penampakan noni Belanda dan korban penjajahan yang meninggal di penjara bawah tanahnya. Lawang Sewu adalah salah satu situs paling mistis di Indonesia, memikat pengunjung yang tertarik dengan kisah-kisah supranatural. Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Legenda Nyi Roro Kidul, Ratu dari Laut Selatan, sangat terkenal di Jawa Barat. Pelabuhan Ratu yang dianggap sebagai salah satu gerbang kerajaan sering dikaitkan dengan penampakan mistis sang ratu, terutama di sepanjang pantai yang indah namun misterius ini. Kota Tua Jakarta. Sebagai jantung ibu kota, Kota Tua Jakarta adalah saksi hidup dari sejarah panjang dan kompleks kota ini. Gedung Kesenian Jakarta dan kawasan sekitarnya dikabarkan sering terjadi penampakan yang diyakini sebagai roh-roh peninggalan masa lalu. Istana Ratu Boko, Yogyakarta. Situs kerajaan kuno ini tidak hanya menawarkan pemandangan matahari yang terbenam yang spektakuler, tetapi juga cerita mistis. Penampakan dan kejadian aneh sering dikaitkan dengan legenda lokal yang kaya, membuat Istana Ratu Boko menjadi salah satu situs paling mistis di Yogyakarta. Dalam mencoba memahami fenomena mistis ini, ada beberapa penjelasan ilmiah dan psikologis yang bisa dipertimbangkan. Fenomena alam seperti halusinasi akibat kelelahan atau kondisi atmosfer tertentu dapat mempengaruhi persepsi manusia, menciptakan pengalaman yang kita anggap sebagai supranatural. Selain itu, kecenderungan manusia untuk tertarik pada cerita-cerita mistis dan bagaimana lingkungan berpengaruh pada pengalaman tersebut juga memainkan peran penting. Faktor psikologis seperti sugesti dan ekspektasi dapat meningkatkan sensitivitas kita terhadap pengalaman mistis, terutama di tempat-tempat yang sudah terkenal dengan cerita gaibnya. Apakah itu nyata? Dalam mencari jawaban atas pertanyaan apakah itu nyata, terkait dengan penampakan hantu di tempat-tempat bersejarah di Indonesia, kita dihadapkan pada dua sisi yang berbeda. Bukti empiris. Dari perspektif ilmiah, bukti tentang keberadaan hantu dan penampakan gaib seringkali sulit diverifikasi. Penelitian ilmiah yang dilakukan di beberapa tempat bersejarah yang diklaim sebagai situs dengan aktivitas paranormal biasanya menghasilkan penjelasan yang lebih rasional. Yang pertama, pengaruh kondisi fisik. Suara langkah kaki atau jeritan di benteng Vredenburg bisa jadi disebabkan oleh akustik bangunan atau efek dari perubahan suhu dan tekanan udara. Yang kedua, halusinasi sensorik.
Di tempat seperti Lawang Sewu, pengalaman mistis seperti melihat penampakan bisa disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti kelelahan, ekspektasi tinggi terhadap pengalaman supranatural, atau efek psikologis dari cerita-cerita yang telah didengar sebelumnya. Pengalaman subjektif. Di sisi lain, banyak orang yang percaya bahwa pengalaman mereka dengan penampakan hantu adalah nyata. Cerita-cerita dan kesaksian dari pengunjung, penjaga, dan bahkan peneliti paranormal seringkali sangat detail dan penuh emosi yang sulit untuk diabaikan begitu saja. Yang pertama, kesaksian pribadi. Kesaksian dari individu yang mengklaim melihat atau merasakan kehadiran gaib di tempat-tempat seperti Pelabuhan Ratu dan Istana Ratu Boko seringkali sangat meyakinkan. Dengan beberapa pengunjung bahkan mengklaim memiliki bukti foto atau video. Kedua, tradisi dan budaya. Dalam beberapa budaya di Indonesia, dunia spiritual sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul atau penampakan di Kota Tua Jakarta merupakan bagian dari warisan budaya yang juga mendukung kepercayaan terhadap fenomena tersebut. Apakah itu nyata? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada perspektif seseorang. Dari sudut pandang ilmiah, belum ada bukti konkret yang bisa sepenuhnya membuktikan keberadaan hantu atau penampakan gaib. Namun dari perspektif pengalaman pribadi dan tradisi budaya, banyak yang yakin bahwa fenomena tersebut adalah nyata dan memiliki pengaruh dalam kehidupan mereka. Mungkin di antara jembatan yang menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib, terdapat ruang abu-abu yang penuh dengan misteri yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Apakah penampakan hantu di tempat bersejarah di Indonesia nyata atau tidak? Mereka tetap menjadi bagian dari cerita dan warisan budaya yang membuat setiap lokasi tersebut unik dan menarik untuk dikunjungi, mengundang kita untuk menjelajahi lebih dalam dan mungkin suatu hari menemukan jawabannya sendiri. Tempat-tempat bersejarah di Indonesia tidak hanya penting dari segi sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi sumber cerita mistis yang memikat. Meskipun penjelasan ilmiah dan psikologi dapat memberikan wawasan tentang fenomena ini, daya tarik cerita-cerita tetap kuat, menawarkan kita jendela ke dunia lain yang penuh dengan misteri dan imajinasi. Cerita-cerita ini nyata atau tidak telah menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia, memperkaya narasi nasional dengan lapisan misteri dan keajaiban. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang hantu dan penampakan, tetapi juga tentang sejarah dan cerita yang membentuk jati diri bangsa. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap tempat memiliki cerita untuk diceritakan, entah itu berupa bisikan dari masa lalu ataupun echo dari budaya yang kaya. Sampai jumpa di petualangan misteri selanjutnya, di mana kita akan terus menjelajahi dan mempertanyakan batas antara yang diketahui dan yang tak terjelaskan. Tetaplah terpesona, terus bertanya, dan selalu berani menjelajahi lebih jauh. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Salam Dimensi Unik.